Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi inovasi bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Siva Utia Suhita, NIM 4220139. Nama saya Priscilla Natania Harto, NIM 4220119. Nama saya Muhammad Afi Bagis, NIM 4220135. A. Definisi inovasi dan bisnis. Secara harfiah, inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi bisnis adalah perubahan yang terjadi dalam suatu perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sebuah perusahaan menuju arah perubahan yang lebih baik. B. Pentingnya berinovasi. Inovasi sangat penting karena terdapat alasan berikut. 1. Teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru. 2. Efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek. Ketiga, konsumen saat ini lebih pintar, bergolongan dan menuntut. Mereka mengharap lebih dalam hal kualitas, pembaruan, dan harga. 4. Dengan pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat. 5. Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik. C. Karakteristik inovasi. Beberapa karakteristik inovasi diantaranya adalah 1. Kompatibilitas atau compatibility. Kedua, kerumitan, complexity. Ketiga, keunggulan kreatif atau relative advantage. Keempat, kemampuan untuk diamati atau observability. Yang terakhir, kemampuan diuji cobakan atau triability. D. Manfaat inovasi. Beberapa manfaat inovasi sebagai berikut. A. Dari segi individu. Suatu inovasi memberikan wadah bagi seseorang untuk mengekspresikan dan mendistribusikan kreativitasnya dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat. B. Dari segi perusahaan, inovasi memberikan manfaat dalam peningkatan angka penjualan dan keuntungan yang akan sangat bernilai untuk kelangsungan hidup perusahaan. C. Dari segi pasar, keberagaman dan kualitas produk baru yang belum dapat terpenuhi. D. Dari segi masyarakat, inovasi dapat meningkatkan kualitas hidup karena hal tersebut dapat menjawab banyak masalah dan kebutuhan yang sebelumnya kurang atau belum dapat terpenuhi. E. Tata cara berinovasi yang baik. Adapun faktor yang perlu menjadi perhatian utama yaitu 1. Komunikasi yang baik dengan seluruh karyawan. 2. Manfaatkan kemampuan terbaik dari masing-masing karyawan. 3. Jangan takut gagal. 4. Ketahui pasang pasar. F. Contoh studi kasus inovasi bisnis. Satu perusahaan yang awalnya sangat sukses dan kemudian gagal. Nokia yang merupakan perusahaan yang didirikan di Finlandia ini adalah yang pertama menciptakan jaringan seluler di dunia. Pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, Nokia adalah pemimpin global dalam pangsa pasar ponsel. Dengan kedatangan internet, perusahaan seluler lain mulai memakai bagaimana soal data dan bukan cuma suara saja yang berguna untuk berkomunikasi di masa depan. Nokia tidak memahami konsep perangkat lunak dan terus berfokus pada perangkat keras karena manajemennya takut untuk mengasingkan pengguna yang telah memakai produk mereka saat ini, terlebih lagi jika mereka berubah terlalu banyak. Kesalahan Nokia adalah fakta bahwa mereka tidak ingin memimpin perubahan drastis dalam pengalaman pengguna. Hal ini menyebabkan Nokia mengembangkan kekacauan sistem operasi dengan pengalaman pengguna yang buruk yang tidak cocok di pasaran. Perusahaan tersebut melebih-lebihkan kekuatan mereknya dan percaya mereka bisa datang di dunia smartphone walau dalam keadaan terlambat dan berhasil. Pada tahun 2007, Steve
Jobs meluncurkan ponsel iPhone, telepon tanpa keyboard yang tercanggih pada saat itu, dan pada saat dirilis, videonya dilihat oleh orang-orang yang saat itu terkagum saat pertama kali menonton video tersebut saat seseorang yang sedang menggunakan layar sentuh pada alat komunikasi tersebut. Pada tahun 2008, Nokia akhirnya membuat keputusan untuk bersaing dengan Android. Tetapi semuanya sudah terlambat. Produk mereka tidak cukup kompetitif untuk bersaing dengan perusahaan seluler lainnya. Analisa, dalam kasus di atas yang terjadi pada perusahaan terkemuka produk Nokia dinilai tidak memahami konsep perangkat lunak dan terus berfokus pada perangkat keras saja dengan alasan takut untuk mengasingkan pengguna yang telah memakai produk mereka saat ini. Padahal, Nokia adalah yang pertama menciptakan jaringan seluler di dunia. Perusahaan tersebut tidak ingin melakukan perubahan jenis produk yang terlalu drastis, dan ternyata produk mereka yang tidak cocok di pasaran. Setelah munculnya Android dan perusahaan lain pada 2008, Nokia baru ingin melangkah dan melakukan terobosan, tapi sayangnya hal tersebut sangat terlambat karena produk mereka tidak cukup kompetitif untuk bersaing. Solusi bisa dilihat bahwa perusahaan ini takut dengan pengguna lamanya, tidak memahami pangsa pasar, dan kurang memperhatikan kemajuan teknologi. Nokia yang ingin mempertahankan pengguna lamanya ternyata justru mendapat nilai kepuasan pelanggan yang cenderung jelek. Seharusnya, perusahaan Nokia menganalisa kebutuhan pasar dan tidak takut karena gagal pada aspek pengalaman pengguna. Masih banyak aspek lain yang dibutuhkan melihat manfaat inovasi dan semakin cepatnya perkembangan teknologi. Kesimpulan, secara harfiah, inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi kadang diartikan sebagai penemuan, namun maknanya berbeda dengan penemuan dalam arti discovery atau invention. Dari pembahasan di atas, inovasi bisnis merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam dunia bisnis. Inovasi bisnis adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sebuah perusahaan menuju arah perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, inovasi bisnis memang menjadi kewajiban agar usaha bisa berkembang di era persaingan yang ketat seperti sekarang. Hanya saja, tak semua pelaku bisnis mampu memunculkan pikiran kreatif yang bisa menghadirkan inovasi dalam bisnis mereka. Alhasil, perusahaan yang mereka dirikan hanya tinggal menunggu waktu kebangkrutannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati teman-teman, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.